Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Masuk Barak Solusi Siswa Bermasalah dengan narasumber Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim, Kapuspen TNI 2010-2014, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Adil dan Aditya Nugroho. Jalannya ala-ala militer. Ala-ala militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Adil. Oh, siapa yang militer banget? Kali aja dipanggil ke barak gitu. Bisa. Tapi bermasalah nggak? Hah? Bermasalah nggak? Nah itu yang mau kita bahas malam ini. Oh ya udah, oke. Jangan cuma yang bermasalah dong. Ya, jadi program Barak Militer dari Deddy Mulyadi ini sudah berjalan nih, Pi. Berjalan 6 bulan? Dan nggak 6 bulan, 18 hari. Loh kok 18 hari? Katanya 6 bulan. Ya, nggak apa-apa lah. 18 hari kalau saya anggap juga ya mungkin dianggap sudah cukup. Karena memang dari 273 siswa ini sudah ada perubahan, Pi. Oh gitu? Ini pendapat testimoni dari orang tuanya. Orang tua mengatakan bahwa anak-anak yang keluar dari pendidikan karakter di Barak Militer ini menjadi lebih baik, lebih disiplin, lebih rajin. Kerjanya kan cuma main HP doang nih, Pi. Oke, katanya kan 6 bulan ya. Tapi kok jadi cuma 18 hari? Ya. Jangan-jangan karena duduk di Barak Militer, 1 bulan 18 hari. Kalau duduk di sekolah 1 bulan kan 30 hari. Iya. Jangan-jangan. Betul. Iya kan? Betul, bisa jadi. Nah, tapi ya itu tadi, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ketika dari Barak ini, terus apakah ini akan bisa bertahan dalam waktu yang panjang nih? Oh, mudah-mudahan sih, mudah-mudahan kan ada perubahan gitu ya. Jadi jangan kembali lagi nih anak-anak ke dunia yang sebelumnya. Betul. Meskipun ada beredar di media sosial ya. Agak mulai cemooh-cemooh gitu tuh yang kayak kita tadi tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau saya anggap itu bentuk kebanggaan mereka lah. Pernah dilatih menurut di Anda ya? Barak Militer. Ya kan menurut saya tadi. Oke. Jadi itu yang akan kita bahas malam hari ini, Vi. Ada siapa aja yang akan kita undang? Kita langsung saja undang dari saya yang undang Wakil Ketua KPAI, Bung Jasra Putra. Oke. Baik, dari saya ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Silakan Bang Iskandar. Bang Jasra. Ya. Selamat malam, apa kabar? Malam. Oke. Jenderal, selamat malam, Jenderal. Selamat malam. Oke, tapi sebelum kita mulai, Vi, kita akan nanya-nanya dulu nih sama yang punya tempat. Narasumber sudah kita hadirkan. Tapi ada Kapendam 3 Siliwangi, ya, betul. Daring ya? Iya, betul sekali. Melalui sambungan Zoom, Kolonel Infantri Mahmudin. Selamat malam. Selamat malam. Pak Kapendam. Pak Kapendam. Selamat malam, Mas Arif sama Mas Aditya. Baik. Oke, mungkin audio bisa dibuka ya di floor ya. Ya, biar semua narasumber kita bisa mendengar, terus adik-adik kita yang hadir ini juga bisa mendengar, mengikuti. gitu ya. Oke, Pak Kapendam, ini kita ingin langsung bertanya kan yang jadi sorotan dari KPAI ini bahwa di Barak Militer ini tidak ada pendekatan psikologis dan komunikasi terhadap anak-anak yang menjadi peserta didik di sana. Nah, mungkin bisa dijelaskan metode pendidikan di Barak Militer ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah di sana juga mendapatkan pendekatan psikologis, kemudian juga diajarkan ajaran-ajaran misal biasa gitu ya, artinya pendidikan kurikulum biasa. Nah, itu yang perlu dijawab tuh Pak Kapendam. Apakah hanya militer aja ya pendekatannya? Baik, terima kasih Mas Adit terkait dengan metode yang kita gunakan. Sebelum saya mengarah kepada metode yang kita gunakan, terlebih dahulu kita sedikit kembali kepada Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 terkait dengan di pasal 7-nya, pasal 7-nya ayat 2 poin 9 bahwa TNI di sini membantu pemerintah daerah. Di samping di situ terkait dengan masalah metode yang kita gunakan, bahwa ada 4 fase. Ada 4 fase yang kita gunakan dalam melaksanakan pendidikan ini. Tapi terlebih dahulu, bahwa kita ini menerima anak-anak yang masuk ke Barak ini sudah melalui beberapa fase atau tahap yang melalui Dinas Pendidikan. Karena dari Dinas Pendidikan ini
sudah melalui beberapa etapa atau tahap terkait dengan di sekolahnya kan ada namanya BK atau bimbingan konseling. Konseling. Nah, orang-orang ini kan sudah menjadi orang-orang yang profesional dalam melihat dari anak-anak kita yang ada di sekolah. Kemudian menginjak dengan adanya fase-fase atau tahapan yang kita gunakan, ada 4 fase. Ini kita mengacu kepada 1 bulan, karena ini waktunya mepet, waktunya hanya cuma 18 hari, maka kita menggunakan antara 4 sampai dengan 5 hari fase yang kita gunakan. Fase pertama itu diantaranya adalah fase pembiasaan, kemudian fase yang kedua adalah fase pengisian, kemudian yang ketiga adalah fase pemantapan, dan yang terakhir adalah fase pematangan. Dari fase pembiasaan ini memang agak sedikit berat, namanya anak-anak yang baru masuk. Wah, bagaimana sih militer ini di dalam ini? Pasti kaget ini, Pak. Makanya kita agak sedikit humanis dalam melaksanakan kegiatan fase pertama ini, karena pasti ada namanya homesick terhadap orang tuanya di situ. Pernah ada beberapa 2 sampai dengan 4 anak yang homesick, otomatis dengan hari yang pertama atau fase pertama ini kita arahkan, kita sedikit pindahkan anak ini ke ruangan yang agak lebih tenang. Karena dia mungkin ada kekhawatiran, oh ini tempat barak militer dan sebagainya. Nah ini kita mengarahkan. Kemudian yang kedua ini, pada fase ini siswa agak sedikit mulai tenang karena di sini sudah mulai kita ada isi-isi terhadap beberapa materi yang berkaitan dengan pendidikan karakter atau pembinaan karakter yang ada di kita. Kemudian pada fase pemantapan ini, Mas Adit, bahwa fase ini siswa sudah mulai terbiasa nyaman karena sudah mulai tadi fase pertama mungkin karena bangun pagi sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, yaitu yang pertama diantaranya adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, kemudian gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, 7 kebiasaan ini kita pedomanin karena kita di sana juga ada namanya pendampingan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita setiap harinya ada 2 orang utusan dari Dinas Pendidikan, maka disitulah kita komunikasi. Kemudian dari bangun-bangun inilah yang kita harapkan ini, Mas Adi. Baik. Pak Kapendam, tapi ini saya ingin konfirmasi lagi ya. Kan dari awal itu kan yang beredar kan 6 bulan ya durasinya di barak militer. Tapi kan jadi cuman 18 hari. 18 hari. Ini dipersempit waktunya, ada kendalakah gitu loh Pak Kapen? Jangan-jangan anggarannya yang memang nggak ada begitu. Tidak ada Mas Adit, Mas Fadil, tidak ada kendala. Ini karena mungkin dari pemerintah provinsi mengalihkan untuk kesempatan waktu yang tahap pertama ini 18 hari dulu. 18 hari, oke. Satu hal lagi sebelum saya ke KPAI ya, Bung Jasra. Adakah monitoring? Kalau di istilah hukum pidana kan ibaratnya ada wajib lapor gitu ya misalnya kan. Nah kalau di sini monitoringnya ada nggak setelah mereka lepas? Baik, kita kemarin komunikasi kepada Dinas Pendidikan bahwa untuk monitoring ini akan dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan. Karena ini sangkut pautnya dengan sekolah yang akan dituju, Mas Fadil, Mas Adit. Tetap dimonitor oleh pihak pendidikan, Dinas Pendidikan bahwa akan bagaimana sih perkembangan anak ini. Ya kita butuh bantuan dari beberapa elemen karena ya tidak bisa secara cepat untuk membentuk anak menjadi bagus apa yang kita harapkan tidak bisa karena butuh waktu, butuh rentang waktu, butuh semua pihak yang kita butuhkan. Nah ini pertanyaan berikutnya ke KPAI nih, Pak Kapendam. Pertanyaan sedikit dan dijawabnya sedikit aja. Ada nggak yang ketagihan berada di barak militer? Kalau saya katakan mungkin banyak ketagihan. Karena dia di situ selesai. Silakan, Baik, Pak Kapendam. Bung Jasra Putra KPAI, dikomentari. Masa orang ketagihan pengen memperbaiki mental, karakter, dihambat sih? Ya, makasih Mas. KPAI setelah 1 minggu pelaksanaan 2 program barak ini mendatangi langsung. Ke barak? Ke barak. Mantau baik langsung? Purwakarta maupun di Dodik Bandung. Kita datang untuk menjalankan mandat pengawasan. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama terkait kebijakan dan standar.
di awal kebijakan Pak Gubernur ini sudah melabel anak, kemudian mendiskriminasi anak, dan bahkan partisipasi anak pun tidak dibangun dalam program ini. Nah, dan oleh sebab itu setelah kita coba lakukan kajian, jadi one way aja, satu arah aja semua begitu? Ya, pokoknya harus ikut gitu ya. Dan bahkan temuan kita dari 90 anak yang mengisi angket di 2 lokasi ini, 6,7% tidak mengerti dan memahami kenapa dia masuk ke barak militer ini. Waduh. Ini di 2 lokasi itu gitu ya. Kemudian kita katanya anak-anak bermasalah katanya. Kemudian kita lakukan pertanyaan mendalam, kita ambil sampling gitu ya. Pak, Kak, kami waktu itu panggilan antara kakak dan adik. Kak, kami kalau tidak ikut diancam untuk tidak naik kelas. Jadi dari sisi proses saja di awal, ini terlepas dari baraknya gitu ya. Kebijakan ini sudah bermasalah. Artinya berpotensi melanggar hak anak. Terutama prinsip non-diskriminasi, kemudian yang kedua prinsip partisipasi anak. Yang di mana kita sudah meratifikasi konvensi hak anak, sudah punya undang-undang pelindungan anak, undang-undang dasar kita bersetuju di 190 negara bahwa satu, bagaimana memastikan prinsip non-diskriminasi, baik itu dari sisi suku, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya gitu ya. Dan termasuk juga pendapat anak gitu ya. Dan dari kajian kita ini ya mengkonfirmasi itu. Nah, kemudian yang kedua, pelibatan orang tua atau katakanlah tanda tangan orang tua setuju itu sudah di akhir gitu ya. Ketika BK merekomendasikan, ketika BK sudah mencek kesehatan anak, lalu orang tua tanda tangan gitu. Nah, ini saya kira bermasalah dari awal gitu. Jadi dari sisi proses perencanaan saja program ini adalah bermasalah. Nah, oleh sebab itu peran kami kedua adalah memberikan masukan kepada Pak Gubernur agar program ini disempurnakan. Kalau rekomendasi kita adalah dihentikan sementara. Dihentikan sementara sampai ada evaluasi. Itu satu hal, Pak Fadli. Ketagihan kok mereka kok dihentikan? Ya, saya terbayang tahun 2000 ya ketika pemerintah bersama-sama memasukkan anak ke lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan. Karena ada kebijakan subsidi BBM waktu itu, maka semua orang mendirikan panti asuhan. Tapi toh tidak menyelesaikan masalah saja anak-anak yang ada di dalam lembaga. Gitu. Poinnya adalah kita harus tak pahami bahwa setiap anak berhak dekat dengan keluarga, diasuh oleh keluarga. Dan hampir semua anak yang masuk ke barak militer adalah problem keluarga kok. Kok nggak keluarga diselesaikan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini salah satu rekomendasi kita. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya ya. Nah, kita minta Bang Is nih menanggapi itu bahwa ini harus dihentikan sementara karena terdapat potensi pelanggaran dan diskriminasi, labeling di situ, kemudian persetujuan orang tua juga adanya di akhir. Apakah Anda setuju dengan ini? Kasihan loh Pak Kapendam malam-malam hadir kita. Kalau anak-anaknya benar nggak tahu ngapain dia ada di barak militer gitu. Jadi begini nih. Ini apapun yang disampaikan dari KPAI itu oke lah, bisa kita terima ya. Bisa kita terima. Lembaga negara ya harus terima. Namun harus begini harusnya. Saya malah mengusulkan ke KPAI ini. Jadi beberapa poin, ya kan? Memang apa yang disampaikan kita bisa terima, bisa juga enggak. Diterimanya itu oke lah. Kalau mau didiskusikan panjang, monggo. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini saya berbicara berdasarkan survei. Ya, survei itu saya udah bilang dari UNICEF, dari BPS kita sendiri, sama-sama pemerintah, ya kan, mengatakan bahwa anak-anak kita ini punya masalah 50% dari jumlah remaja. Saya sudah katakan berkali-kali, bukan semuanya, hanya 50%. Jumlahnya 70 juta kurang lebih. Inilah yang harus kita perbaiki. Kenapa? Kita lihat secara empirik, dimanapun kejadian, apa goal kita? Goal kita, pemerintah kita, Presiden ke-7, Presiden ke-8 sekarang mengatakan 2045, tahun emas, bahwa negara kita ini harus memberikan sesuatu kepada masyarakat. Siapa itu yang akan menjadi pemimpin 2045 adalah remaja-remaja sekarang. Hasil survei mengatakan punya masalah. Apakah ini salah kalau kita mengatakan ini adalah extraordinary action? Remaja yang nanti akan memimpin itu kan bukan remaja yang ada di barak, maksudnya kan begitu kan? Loh, bisa saja nanti yang di barak. Loh, gimana bisa? Orang dia aja galau di barak tuh. Akan berubah. Saya yakin, saya percaya apa yang dikatakan Kapandam tadi. Semuanya ketagihan, semuanya melalui fase-fase. Fase pertama memang kaget. Tapi setelah itu kan bagus semuanya. Dan statement orang tua juga bagus. Orang tua juga mengatakan bagus. Bahkan Menhan mengatakan oke, silahkan dititip, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya marilah kita bersama-sama. Oke,
ada kekurangan sedikit, mari kita perbaiki bersama-sama. Tapi kita harus tahu goal. Goal ini berjalan terus, 2045 tinggal berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Mereka ini sekarang umurnya 18 tahun. Tambah 25, 38, 40-an. Inilah yang akan jadi pemimpin di akan datang. Nah, mari kita perbaiki sama-sama. Saya bisa sampaikan di sini bahwa remaja inilah yang akan jadi pemimpin nanti di masa depan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Oke.